Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Untuk membangun ketahanan pangan dalam negeri, warga Cempaka Putih, Jakarta Timur bernama Adian Sudiana mengajarkan generasi muda menjadi petani kota. Dengan konsep hidroponik, 7 pelajar diajarkan bercocok tanam di lahan terbatas hingga proses memanen sayur. Memiliki misi membangun ketahanan pangan dalam negeri, menggerakkan Adian Sudiana, seorang petani kota, untuk mengajak masyarakat di sekitar rumahnya di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk menjadi petani. Tak hanya orang dewasa, Adian juga mengajarkan 7 anak yang duduk di kelas 2 SMA bertani dengan konsep hidroponik. Konsep ini dipilih untuk mengubah mindset generasi muda bahwa bertani tidak selalu identik dengan kotornya tanah dan bisa dilakukan dengan mudah di lahan yang terbatas. Dalam kelas bertani, Adian mengajarkan proses penyemaian bibit pakcoy, lalu memasukkan tanaman ke dalam net pot, cara memasukkan ke dalam instalasi modul pipa hidroponik, hingga mengajarkan cara memetik sayur pakcoy yang siap dipanen. Untuk membangun Proklim atau program Kampung Iklim, Adian juga meluaskan program bertani hidroponik di 16 RT dan mengajarkan warga umum hingga berbagai perusahaan untuk bertani guna menghijaukan ibu kota dan menciptakan ketahanan pangan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Adian Sudiana selaku petani kota. Halo, selamat siang Pak Adian, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga Mas Akbar juga demikian. Saya juga sehat Pak, Alhamdulillah. Pak Adian, saya ingin langsung bertanya dengan Pak Adian. Pak Adian, mengapa menjadi petani di kota itu juga perlu dipelajari anak muda? Ya, benar sekali Mas Akbar ya. Tantangannya kita sebagai warga di perkotaan dengan keterbatasan lahan, tapi kita bisa mampu menjawab ketahanan pangan dengan berhidroponik. Nah, diharapkan sekarang generasi muda yang memang sudah mulai mau belajar tentang pertanian perkotaan, ini kita akomodir. Karena setiap sekolah, terutama yang berbasis sekolah adiwiyata dan di tempat tinggalnya yang bermukim di daerah program Kampung Iklim, ini lingkungannya selalu mengedukasi bagi generasi muda untuk membangun ketahanan pangan dengan cara memanfaatkan lahan terbatas dengan menggunakan metode hidroponik, Mas Akbar. Tapi tak jarang juga anak muda beranggapan bahwasannya profesi menjadi petani ini kuno, hanya dilakukan oleh orang-orang tua. Tanggapan Anda, Pak Adian? Ya, memang betul secara garis besar tanggapan dari generasi muda seperti itu. Tetapi sekarang pemerintah sudah mengadakan program Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan yang dimana melibatkan dari golongan-golongan ataupun kalangan muda. Dan bahkan sekarang ada program yang namanya program magang ke Jepang, di mana generasi muda diharapkan dapat mengambil kesempatan itu. Kita ambil ilmunya, tapi kita bisa terapkan di negeri kita yang tercinta ini. Nah, ini diharapkan ke depannya dari generasi muda ini bisa dapat mengambil porsi. Bukan hanya di kalangan tua sebagai umumnya yang ada di masyarakat. Bahwa kesempatan pertanian perkotaan di masyarakat perkotaan bagi generasi muda ini sangat terbuka peluangnya. Dan ini bisa menjadi suatu profesi yang menjanjikan ke depannya, Mas Akbar. Sejak kapan Pak Adian melangsungkan program ini dan mengapa pilihannya adalah hidroponik? Ya, kalau untuk kami di wilayah program Kampung Iklim RW 3 Kampung Iklim Lestari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hidroponik sudah sejak dari tahun 2011 kami lakukan kegiatannya. Karena memang sebelumnya kami menanam secara konvensional karena terbatasnya lahan dengan adanya beberapa pembangunan, itu kita tidak bisa punya lagi lahan yang bisa kita tanami secara konvensional. Oleh karena itu, kita memanfaatkan lahan dengan metode hidroponik, dimulai dari lokasi di sisi kali. Dan sekarang sudah merata di 16 RT dari 18 RT yang ada. Kita terus mengembangkan sampai merata di seluruh RT yang ada di Proklim Lestari RW 3 Cempaka Putih Timur, Mas Akbar. Saya melihat dari tayangan yang ada di televisi, ini banyak sekali yang terlibat adalah anak-anak muda dan ini memang menjadi tujuannya. Tapi susah nggak Pak Adian ngajak anak-anak muda
untuk mau mempelajari pertanian? Memang betul, di awal susah. Tapi kita bagaimana caranya terus berupaya dan memberikan contoh. Nggak Ya. cuma sekedar menghimbau atau mengajak. Nah, di sini kita arahkan, kita berikan edukasi. Dan alhamdulillah dari ada contoh anak muda yang sekarang berangkat ke Jepang, yaitu Mas Akbar ya. Ya. Ini adalah produk bagaimana mereka mau di kalangan muda mau berkegiatan pertanian perkotaan, sehingga mau menimba ilmu, mengikuti program magang ke Jepang selama 3 tahun, dan insya Allah ketika kembali dia akan menjalankan pertanian di wilayah tempat tinggalnya. Nah, ini artinya apa? Kesempatan ini kita harus ambil, dan kita memang harus terus melakukan sosialisasi, juga memberikan contoh-contoh baik di lingkungan kita agar generasi muda dapat mengambil kesempatan ini, Mas Akbar. Kalau bertani bonusnya bisa belajar ke Jepang juga saya mau Pak Adian sepertinya. Tapi mungkin ada narasi khusus yang Betul. disampaikan dari seorang Adian kepada teman-teman muda bersemangat dan ingin mempelajari pertanian khususnya hidroponik. Ya, baik. Untuk teman-teman dari generasi muda, ayo kita ambil sisi positif dari kegiatan hidroponik ini atau pertanian perkotaan, di mana kita sebagai warga perkotaan khususnya DKI Jakarta mampu menjawab tantangan ini. Pasar jelas, DKI Jakarta adalah etalasenya Indonesia. Ayo kita ambil. Memang kesempatan ini kita akan dapatkan karena pemerintah dalam hal ini concern, baik Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, juga Kementerian Pertanian. Ada beberapa program-program baik pelatihan, bimbingan teknis, bahkan diklat-diklat yang bisa menambah wawasan kita. Nah, kita tinggal mengimplementasikannya di tempat tinggal kita. Mulai dari pemanfaatan pekarangan. Hidroponik sangat memungkinkan. Keterbatasan lahan itu kita lakukan sehingga pertanian tetap berjalan walaupun kita tinggal di perkotaan. Nah, ini yang diharapkan generasi muda, ayo kita ambil kesempatan ini karena pasar pertanian sangat menjanjikan. Jadi, ayo kita ambil kesempatan ini karena memang ketahanan pangan merupakan cara terbaik untuk kita lakukan untuk kebaikan kita, kebaikan minimal dari lingkungan kita. Karena isu global, masalah krisis ketahanan pangan ini bisa kita jawab dengan baik tentunya Pak, itu Mas Akbar. Artinya ada isu ketahanan pangan, ada juga isu global yang menjadi concern penting. Bagaimana seorang Pak Adian begitu ya mengajak kaum milenial untuk mau menjadi petani kota. Pak Adian, saya ingin bertanya. Tadi Pak Adian sebutkan pasarnya ada begitu ya, pasar hidroponik, sayur hidroponik juga ada. Nah, kalau dari program Pak Adian sendiri, ini sayur-sayur yang ditanam ini akhirnya dipanen ini dijual belikan di mana Pak Adian? Ya, sesuai dengan integrasi kegiatan yang ada di tempat kami sebagai suatu lokasi percontohan, juga sebagai lokasi proklim lestari, kami juga sebagai desa wisata, juga sebagai kawasan edukasi atau agrowisata. Nah, ini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang hadir, bukan hanya dari pihak-pihak luar, tapi tetangga-tetangga lingkungan kami itu dapat memanfaatkan dengan cara membeli sayuran yang sudah kami budidayakan. Lalu ada cara lain, misalnya memproduksi olahan pasca panen. Jadi nilai ekonomi dari sisi hidroponik bukan hanya sekedar bercocok tanam atau berbudidaya, itu ada nilai-nilai ekonomi lain. Misalnya dari olahan pasca panen, pembuatan modul hidroponik, juga pelatihan-pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis bagi warga, baik pemukiman, sekolah, juga perkantoran. Dan ini sudah banyak diminati oleh beberapa perusahaan besar di sekitar DKI, bahkan sudah menerapkan kegiatan hidroponik sebagai penunjang untuk kegiatan green building dari beberapa kantor. Begitu Mas Akbar. Baik, tentunya menjalankan program ini tidak mudah ya Pak Adian. Pasti banyak sekali rintangan, cerita-cerita yang juga menjadi bagian dari perjalanan. Saya ingin kembali menanyakan seperti apa sih kesulitannya saat menjalankan program ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak Adian karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Adian Sudiana selaku petani kota. Pak Adian. Melanjutkan perbincangan tadi Pak. Program hidroponik menjadi petani kota begitu ditularkan ke generasi muda. Apakah program ini sudah berjalan lama dan sudah ada berapa titik? Dan apakah juga menghasilkan wadah baru, artinya teman-teman petani kota generasi milenial ini akhirnya memiliki komunitas sehingga mewadahi semua? Baik Mas Akbar, memang kegiatan ini sudah cukup berlangsung lama ya untuk di DKI Jakarta, sehingga sekarang ini sudah ada sekitar 17.000 lokasi titik kegiatan hidroponik. Dan di tempat kami saja itu konsentrasi bukan hanya di satu titik, di dalam satu RW tersebut ada di 7 titik dengan melibatkan 16 RT. Nah artinya apa? Perkembangan ataupun pertumbuhan komunitas pertanian perkotaan selain menyasar kelompok masyarakat juga dari generasi milenial tentunya, dan bahkan ada program petani milenial yang dilibatkan di dalam program-program yang sudah ada sebelumnya seperti di forum komunikasi pusat pelatihan pertanian, juga di forum-forum seperti forum komunikasi dari masyarakat peduli lingkungan. Jadi artinya semua kalangan muda ini kita libatkan agar regenerasi kedepannya ini bisa berjalan dengan baik, Mas Akbar. Dari program yang Anda buat sendiri ini berapa persen membantu pangan khususnya di Jakarta, Pak Adian? Mungkin ada data khususnya. Ya kalau memang untuk data khususnya kita selama ini minimal kegiatan hidroponik ini untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dulu dengan memanfaatkan pekarangan. Tetapi di sisi lain dengan kelompok masyarakat yang kita libatkan dalam bentuk kelompok-kelompok tani, ini setidak-tidaknya di masyarakat lokasi tersebut ketahanan pangannya terjaga. Di sisi lain penghematan pembelian sayuran di pasar ini bisa dilakukan. Dan dari nilai ekonomi lainnya ketika ada warga baik di dalam maupun di luar wilayah yang ingin membeli, ini akan merasakan manfaat dari sayuran hidroponik tersebut, Mas Akbar. Walaupun hidroponik menjadi teknik pertanian yang juga bukan teknik baru begitu ya, teknik lama, tapi mungkin masih banyak nih Pak Adian yang awam dengan pertanian hidroponik. Kalau pertanian hidroponik ini kan tidak menggunakan media tanah, apakah ini lebih sulit atau seperti apa Pak Adian pengaplikasiannya? Ya, untuk media hidroponik yang memang digunakan airnya sebagai medianya itu tidak sulit sebenarnya, malah kita dipermudah dengan teknologi ini. Dan di kita pun ada untuk edukasi ada dua teknik ya yang kita gunakan, yaitu NFT, Nutrient Film Teknik, juga DFT, Deep Flow Teknik. Nah di masing-masing ini kita edukasi ke berbagai masyarakat dan kalangan bahwa ada dua sistem tersebut yang umum digunakan oleh masyarakat dan banyak dilakukan karena mudah tadi. Karena hidroponik ini banyak macamnya, sistemnya. Tapi dengan sistem NFT dan DFT ini yang banyak digunakan oleh masyarakat. Karena apa? Ini mudah. Dan kita juga bisa melakukan aktivitas lain walaupun pertanian ini tidak harus kita tungguin setiap hari misalnya. Bagi yang masih aktif kerja, itu bisa kita lakukan di hari Sabtu dan Minggu. Artinya secara waktu lebih efisien Pak Adian ya? Iya benar Mas Akbar. Hari-harinya kita atur untuk kegiatan hidroponik dan ini dimudahkan. Baik Pak Adian, selain itu manfaatnya apa lagi Pak Adian? Apakah pemanfaatan lahan juga menjadi penting? Karena kan ini hidroponik saya lihat sepertinya instalasinya bisa minim sekali begitu ya. Bisa naik ke atas, menyamping juga oke begitu. Iya, dengan kondisi yang di masyarakat perkotaan, keterbatasan lahan, itu memang banyak dipilih yang vertikal ke atas. Itu hanya butuh lebar di atas saluran air yang hanya sekitar 80 cm, tapi kita bisa membuat tanaman itu vertikal ke atas. Nah beda kalau kita buat secara horizontal, kita butuh lokasi sekitar 2-3 meter. Nah kalau dengan kondisi vertikal kita hanya butuh luasan lahan atau lebarnya hanya 80 cm, tapi kita bisa melakukan penanaman secara vertikal. Nah ini yang kami lakukan Mas Akbar, karena keterbatasan lahan tersebut kami menanamnya di atas saluran air, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir kali, dan di mana lebarnya itu paling hanya sampai 1 meter. Kalau di dalam gang malah hanya sekitar 80 cm. Nah ini yang kita manfaatkan benar-benar. Bahkan sekarang ada
cara lain, yaitu memanfaatkan rooftop atau atap-atap rumah. Disitulah bermandikan cahaya dan hasil dari tanaman hidroponiknya akan dapat maksimal. Kalau di rooftop bisa bermandikan cahaya Pak Adian ya? Betul, Mantap. total banget, full panasnya. Full panasnya. Pak Adian, kalau bicara soal kuantiti hasil panennya seperti apa Pak Adian? Apakah masanya juga semakin pendek atau semakin panjang? Kalau hidroponik apakah berbeda dengan media tanam? Ya, untuk hidroponik justru lebih cepat dengan hasil tanamnya ya. Dari mulai kita pindah tanam itu maksimal 30 hari. Bahkan sebelum itu pun kita bisa manfaatkan panennya sesuai selera kita. Ketika kita menanam konvensional atau di media tanah, ini ada selisih waktu antara 10 hingga 14 hari masa panennya. Nah, keunggulan hidroponik itu karena sirkulasi air sehingga oksigen, nutrisinya itu terpenuhi dalam penyerapan akar. Ditambah tentunya sinar matahari yang cukup. Nah, ini yang membuat metode hidroponik penanamannya lebih cepat panennya. Baik, terakhir Pak Dian, saya ingin Anda menghimbau generasi muda, generasi milenial untuk mengenal hidroponik bermulanya seperti apa Pak Dian? Ya, itu dimulai dari lingkungan kita sendiri sebenarnya Mas Akbar. Jadi ada beberapa teman-teman dari kalangan remaja ya terutama yang memang kalau kita ajak ngobrol baik-baik itu selalu bilang, sayang memang kalau waktu terbuang hanya dibuat untuk misalnya main game ataupun nongkrong-nongkrong. Nah, tapi paling tidak disisihkan waktu untuk tahu juga nih apa sih manfaatnya hidroponik. Karena ternyata memang perlunya pendekatan juga sosialisasi itu tidak hanya sebatas kelompok masyarakat, tetapi dari sisi generasi muda. Nah, pemerintah sudah menjawab itu sebenarnya. Ada program petani milenial. Ya, dan juga ada program-program magang misalnya. Nah, ini melibatkan dari generasi muda. Nah, di sini terus diharapkan kami dari pelaku yang setiap hari melakukan kegiatan ini berharap pemerintah terus konsisten melakukan pembinaan dan pendampingannya terhadap generasi muda kita, gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dian. Semoga diskusi kita ini dapat menggugah generasi muda juga ya untuk mau mengenal profesi petani begitu ya, dan juga menjadi petani milenial khususnya hidroponik yang cocok sekali nih untuk petani-petani kota. Terima kasih Pak Dian telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, sama-sama Mas Abah. Terima Selamat kasih beraktivitas Pak. Baik pemirsa, hari Pati Yose menyelamatkan populasi penyu yang terancam punah. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.